Saya mau tanya dengan pendukung Gubernur Anies selama ini, yaitu Ketua 2 PA 212 Aikal Hasan. Selamat malam teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben Bang Karni saya dikasih di awal, biasanya di belakang. Ada apa ini, ada perubahan? Jangan-jangan ini akibat dampak new normal barangkali Bang Karni. New normal, betul. New normal. Saya melihatnya begini, ini cukup menarik untuk melakukan terjadinya karakter assassination lagi. Terakhir kita ketemu Anies di pusaran bully. Dan bully itu agak rendah sejenak karena belum ada tindakan. Dan tiba-tiba ada sebuah atensi yang penting untuk menjatuhkan. Maka judulnya pun sangat menarik, Ingkar Janji. Lagunya pun Ingkar Janji. Publik Indonesia sedang melihat, oh ternyata Anies ingkar janji dari dua judul ini. Nah ini yang mesti kita luruskan dulu sebentar. Ingkar janji itu yang mana? Beliau berjanji 13 izin itu dicabut, selesai udah dicabut. Jadi ingkar janji yang mana? Jadi dengan pernyataan pencabutan 13 izin itu sebenarnya udah selesai. Beliau tidak ingkar janji. Nah sekarang yang mesti kita hadapi itu adalah buzzer yang terus berkeliaran di sosial media yang mengatakan ingkar janji lah. Lalu merembet ke Gubernur Kadrun, coba aja begitu, apa hubungannya gitu. Nah jadi teman-teman sekalian yang ingin saya mau sampaikan sedikit saja. Ini udah berlangsung sejak tahun 2009. Ribut enggak ada masalah. Tanahnya udah ada ini, enggak ada masalah. Tanahnya diuruk 2009, 2010, 2011 enggak ada masalah. Terbengkelai udah terjadi 20 hektar. Lalu bagaimana memanfaatkan ini? Anies Baswedan punya apa ya? Loh ini dimanfaatkan justru ketika ada penolakan, mungkin bukan penolakan deh, tapi belum terlaksananya niatan dari pemerintah Saudi Arabia untuk membantu, kan dananya dari sono untuk membangun museum ini, ya. Dan dari sono. Jadi bukan pemanfaatannya ke sana dulu, Bang Karni. Jadi bagaimana cara memanfaatkan 20 hektar ini? Ya dibuatlah sebuah surat karena nggak jelas dan nggak ada suratnya. Dan ketika diuruk nggak ada yang repot. Ketika ditimbun nggak ada yang repot juga. Dan ketika surat itu keluar baru repot. Jadi sebenarnya repotnya ini karena penimbunan atau karena surat yang dikeluarkan sama Pak Anies Baswedan. Itu yang mesti dibuktikan sekarang. Dan nyatanya yang saya mau tambahkan lagi, kenapa nggak repot semua? Karena nelayan nggak ada yang terganggu. Saya ada ininya baru cari-cari tadi, ternyata jauh sekali dari perkampungan. Nggak ada yang terganggu sedikit pun nelayan. Boleh di zoom nanti sini. Nggak ada yang terganggu. Jauh dari perkampungan nelayan. Beda dengan yang dulu. Kenapa harus di stop pada waktu itu dulu? Ya karena niatnya membangun apartemen mewah. Dan itu udah ada iklannya. Dan iklannya bukan dalam bahasa Indonesia. Di negara orang lagi iklannya. Lalu yang tinggal di situ siapa? Nah mestinya dari situ nih berangkatnya Pak. Wahai Bapak suku Betawi. Dari situ kita lihat. Oh bukan buat suku Betawi makanya protes. Kalau sekarang semua buat bisa menikmati. Semua bisa menikmati. Jadi kalau diprotes mudah-mudahan ini baru sebentar sih. Saya bacakan ya sedikit aja tentang prosesnya nih. Dari 13 sungai yang dikeduk totalnya tuh sampai 3 juta meter kubik 3,4 sekian itu buangnya tuh kemana. Dan udah terjadi buangnya juga. Udah terjadi. Jadi ini cuma pemanfaatan. Untuk memanfaatkan dikeluarkan surat dan surat itu menjadi masalah. Padahal ada kajian penanggulangan banjir yang terintegrasi. Ada kajian dampak pemanasan global. Ada kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan. Ada kajian perencanaan infrastruktur dan prasarana dasar. Ada kajian analisa dampak lingkungan dan kajian lain yang diperlukan. Itu tertulis sehingga kapanpun bisa digali. Nah seharusnya sebelum ramai di sosial media sebagaimana biasa dialog itu jauh lebih baik daripada gaduh di sosial media. Makanya kita bikin dialog malah. Itu yang kami ucapkan terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya sama Bang Karni Ilyas. Cukup di situ dulu, mungkin diskusi akan lebih menarik. Dan waktunya 7 menit saya manfaatkan nanti. Karena saya di awal mungkin ada sanggahan. Berarti Bang Karni punya utang sekitar 3 menit. Akan saya minta nanti di akhirnya.
Nanti saya jawab dulu itu reklamasi Ancol. Tadi kan dipersoalkan judul Anies ingkar janji. Bukan Anies ingkar janji bacanya. Anies ingkar janji. Tanda tanya Pak. Anda tanya ya. Jadi- Reklamasi. Apakah Anies ingkar janji? Kira-kira gitu. Oh, kira-kira begitu. Saya tambahin apa? Makanya bisa Pak Haikal Hasan jawab. Gara-gara itu tanda tanya. Kita lihat dulu pemirsa.